Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novelinda Fitra Wardani dengan NPM 2459201033 dari kelas 4C. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistik Komputasi yang diampu oleh Ibu Muinah SPD MPD. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah salah satu uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu instrumen penelitian seperti kuesioner atau angket mampu memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya. Konsistensi di sini berarti apabila instrumen tersebut digunakan berulang kali pada kondisi yang sama, maka hasil yang diperoleh akan relatif tetap dan tidak berubah secara acak. Dengan kata lain, reliabilitas ini menunjukkan tingkat keandalan suatu instrumen dalam mengukur suatu variabel penelitian. Semakin tinggi nilai reliabilitas suatu instrumen, maka semakin baik pula kualitas instrumen tersebut karena mampu menghasilkan data yang stabil. Sebaliknya, jika instrumen memiliki reliabilitas yang rendah, maka hasil pengukurannya cenderung tidak konsisten sehingga kurang layak digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, sebelum data dianalisis lebih lanjut, penelitian perlu melakukan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar dapat dipercaya dalam mengumpulkan data. Setelah memahami pengertian uji reliabilitas, selanjutnya kita perlu mengetahui tujuan dilakukannya uji reliabilitas. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat konsistensi antar item atau pernyataan dalam suatu instrumen penelitian. Artinya, setiap pertanyaan dalam kuesioner harus saling mendukung dalam mengukur variabel yang sama sehingga hasilnya konsisten. Tujuan yang kedua adalah memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Jika hasil uji menunjukkan instrumen reliable, maka data yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, uji reliabilitas juga bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan pengukuran yang disebabkan oleh pernyataan yang kurang jelas, tidak konsisten, atau membingungkan responden. Dengan demikian, uji reliabilitas membantu penelitian memperoleh data yang lebih akurat, stabil, dan berkualitas sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha, terdapat beberapa jenis data yang dapat digunakan. Pertama, data umumnya menggunakan skala ordinal atau interval. Misalnya, data hasil kuesioner dengan skala Likert. Pada skala ini, responden diminta memberikan tingkat persetujuan terhadap suatu pernyataan. Dengan nilai 1 berarti sangat tidak setuju, sampai nilai 5 sangat setuju. Semakin tinggi nilai yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan tersebut. Selanjutnya, instrumen penelitian harus terdiri dari minimal 2 item atau lebih yang mengukur variabel atau konsep yang sama. Hal ini penting karena Cronbach alpha digunakan untuk melihat konsistensi antar item dalam satu variabel. Selain itu, setiap responden harus mengisi seluruh item pertanyaan agar data dapat disusun dalam bentuk tabel.
yaitu baris menunjukkan responden dan kolom menunjukkan item pertanyaan. Data inilah yang kemudian dianalisis untuk menghitung nilai Cronbach's alpha sehingga dapat diketahui apakah instrumen penelitian sudah reliable atau belum. Selanjutnya, pada uji reliabilitas, kita juga menggunakan hipotesis sebagai dasar untuk menentukan apakah instrumen penelitian sudah reliable atau belum. Terdapat dua hipotesis yang digunakan, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0 atau H0 ini menyatakan bahwa instrumen penelitian tidak reliable. Artinya, instrumen tersebut belum memiliki tingkat konsistensi yang baik sehingga belum layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Sebaliknya, hipotesis alternatif atau H1 ini menyatakan bahwa instrumen penelitian reliable. Ini berarti instrumen memiliki tingkat konsistensi yang baik, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan instrumen layak digunakan dalam penelitian. Nah, nantinya setelah nilai Cronbach's alpha dihitung, kita akan membandingkan hasilnya dengan kriteria yang telah ditentukan. Jika nilai Cronbach's alpha memenuhi atau melebihi batas minimum, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga instrumen dinyatakan reliable. Namun, jika nilainya masih di bawah batas minimum, maka H0 diterima dan instrumen dianggap belum reliable, sehingga perlu dilakukan perbaikan pada item pertanyaannya. Setelah memperoleh nilai Cronbach's alpha dari hasil pengujian, langkah berikutnya adalah menentukan apakah instrumen penelitian sudah reliable atau belum. Dasar pengambilan keputusan yang paling umum digunakan adalah membandingkan nilai Cronbach's alpha dengan batas minimal, yaitu 0,70. Apabila nilai Cronbach's alpha lebih besar atau sama dengan 0,70, maka hipotesis 0 atau H0 ini ditolak dan hipotesis alternatif atau H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik, sehingga dapat dinyatakan reliable dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Sebaliknya, apabila nilai Cronbach's alpha kurang dari 0,70, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, instrumen penelitian belum memiliki konsistensi yang baik sehingga belum dapat dinyatakan reliable. Dalam kondisi tersebut, penelitian perlu melakukan evaluasi terhadap item-item pertanyaan. Misalnya, dengan memperbaiki kalimat yang kurang jelas, menghapus item yang tidak sesuai, atau melakukan uji reliabilitas kembali sehingga diperoleh nilai Cronbach's alpha yang memenuhi kriteria. Dengan dasar pengambilan keputusan ini, penelitian dapat memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mampu menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya. Selanjutnya, kita melakukan uji reliabilitas menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada sebuah contoh kasus, yaitu sebuah perusahaan jasa ekspedisi yang ingin mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Ada 6 item pernyataan berskala Likert 1-5. Kuesioner ini kemudian disebarkan kepada 15 orang pelanggan yang pernah menggunakan jasa pengiriman tersebut.
Variabel yang digunakan adalah kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa ekspedisi yang dijabarkan ke dalam 6 item pernyataan ini. Hal pertama yang dilakukan saat uji reliabilitas adalah menghitung total nilai dari item 1 sampai 6 untuk tiap respondennya. Baiklah, langsung saja di sini kita hitung totalnya, dan rumus sama dengan sum. Lalu kita blok nilai responden 1, kemudian enter, dan lakukan untuk responden selanjutnya, atau kita bisa copy dengan cara tarik ke bawah. Nah, ini adalah hasil total nilai dari responden 1 sampai responden 5. Lalu selanjutnya kita menghitung varians per itemnya. Rumusnya sama dengan var titik p, lalu kita blok nilai yang ada di kolom item 1. Lalu enter. Lakukan hal sama untuk kolom item selanjutnya, atau kita bisa dengan cara copy, tarik saja ke samping. Kemudian pada jumlah varians item kita gunakan rumus sama dengan sum, lalu blok baris varians per item, kemudian enter. Selanjutnya untuk menghitung varians total sama dengan var titik p, lalu kita ambil nilai yang ada di kolom total, kemudian enter. Lalu di sini ada jumlah item, di sini jumlah itemnya ada 6, lalu kita klik saja 6. Kemudian untuk menghitung Cronbach's alpha-nya, di sini ada rumus Cronbach's alpha, yaitu jumlah item dibagi jumlah item dikurang 1 dikali 1 dikurang jumlah varians item dibagi varians total. Jadi rumus Excel-nya sama dengan buka kurung jumlah itemnya ada 6 dibagi buka kurung 6 dikurang 1 tutup kurung dikali buka kurung lagi 1 dikurang varians jumlah varians item, buka kurung dulu, lalu jumlah varians item dibagi varians total, tutup kurung, kemudian enter. Nah, inilah hasil nilai dari Cronbach's alpha-nya. Lalu untuk nilai signifikasinya, nilai Cronbach's alpha sebesar 0,9589595 ini berada di rentang 0,81 sampai 1,00, yang artinya tingkat reliabilitasnya sangat tinggi. Nah, untuk keputusannya, dengan menggunakan kriteria batas minimum 0,70, maka nilai Cronbach's alpha sebesar 0,95595 ini lebih besar dari 0,70. Jadi keputusan yang diambil adalah H0 ditolak dan H1 diterima.
Nah, artinya instrumen kepuasan pelanggan terhadap layanan yang terdiri dari 6 item pernyataan dinyatakan reliable dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. Pada contoh kasus ini diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,958995. Nilai tersebut termasuk sangat tinggi karena berada jauh di atas batas minimum yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen reliable. Hal ini menunjukkan bahwa keenam item pernyataan dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik dalam mengukur variabel yang sama, yaitu kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa ekspedisi. Artinya, jawaban responden pada setiap item cenderung sejalan dengan item lainnya, sehingga instrumen dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data. Dengan hasil tersebut, kuesioner dapat digunakan kembali pada penelitian berikutnya tanpa perlu mengkhawatirkan adanya ketidakkonsistenan pengukuran yang berasal dari instrumen itu sendiri. Kesimpulan hasil pengujian, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Microsoft Excel, diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,958995. Nilai tersebut berada di atas batas minimum sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliable. Dengan demikian, hipotesis 0 atau H0 ditolak dan hipotesis alternatif atau H1 diterima. Artinya, kuesioner kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa ekspedisi memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian. Selanjutnya, manfaat penggunaan uji reliabilitas. Melalui hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas memberikan banyak manfaat dalam penelitian. Uji ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari instrumen yang konsisten dan dapat dipercaya. Selain itu, hasil uji reliabilitas menjadi dasar bagi peneliti untuk melanjutkan ke tahap analisis statistik berikutnya dengan lebih yakin. Uji reliabilitas juga membantu peneliti mengidentifikasi item atau pernyataan yang kurang konsisten sehingga dapat diperbaiki atau dihapus sebelum penelitian dilanjutkan. Pada akhirnya, penggunaan instrumen yang reliable akan meningkatkan kualitas data serta kredibilitas hasil penelitian secara keseluruhan. Itulah tadi penjelasan tentang uji reliabilitas dan perhitungan uji reliabilitas menggunakan Microsoft Excel. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.